dapat jodoh. Padahal kemarin kan Tuhan lihat oh ini kalau kasih jodoh sekarang belum siap ini, nanti jadi malas pelayanan, malas ke gereja, nanti ngurusi pacaran terus. Jadi Tuhan nanti aja diundur berapa tahun dulu, ya udah siap dulu baru kasih pacar. Tapi klaim tahun depan dalam nama Tuhan Yesus dapat pacar. Dapat nggak saudara? Hah? Dapat kalau bukan yang dari Tuhan. Tapi kalau dari Tuhan sesuai waktunya Tuhan. Banyak orang kan bilang kalau mau cari pacar itu perlu 3B. B pertama berdoa, B kedua berusaha. Kalau B1 dan B2 belum kejadian semua, cobalah B yang ketiga, berkaca. Jadi mulai lihat di kaca, oh apa yang kurang, mungkin dandananya. Lihat adik saya ini kan rambutnya, stylenya itu ukuran 1, 2, 3, depan 3 sampai 2, belakang 1. Jadi kalau kita ini harus ngerti dulu remanya Tuhan, janjinya Tuhan itu apa. Kalau enggak, kita maksa-maksa sendiri. Tuhan ya cuma lihat, oh ya udah doamu tak dengar, jawabnya nanti. Firman Tuhan berkata apa? Inilah keberanian kita percaya, karena Tuhan menjawab doa yang sesuai kehendaknya. Jadi kalau tidak sesuai, sabar. Kalau Tuhan lihat mau dijawab urusan Tuhan tidak, ya sudah, yang penting sudah didengar Tuhan. Jadi kita tuh jangan main klaim saudara. Kalau main klaim itu nanti kita rugi sendiri. Saya itu punya cerita waktu kecil itu. Ini mumpung ada mama saya, adik saya gitu kan. Saya ini kurang baik sebetulnya, punya sifat yang sedikit ada udang di balik rempeyek saudara. Jadi kalau bilang itu waktu kecil itu saya ini kan zaman dulu tuh yang terkenal mainan itu kan action figure robot-robotan gitu ya. Zaman ada satu yang meja hitam, ada apa itu yang mulai disusun-susun gitu kan. Nah saudara, saya ini orangnya sampai sekarang kadang masih ada gengsian. Namanya meminta orang tua itu ada gengsi saudara. Jadi jangan waktu kecil dulu, kalau saya mau minta itu pasti gini, saya sehari itu pura-pura betul-betul jadi bocah alim saudara. Jadi bantu di toko, nanti bersih-bersih rumah, nanti mijeti orang tua. Baru kalau sudah malam baru todong, mainan. Nah pernah suatu ketika saya ini sedang naksir satu mainan saudara. Mungkin mama saya ini udah lupa. Jadi udah acting yang so sweet gitu kan, manis-manis betul. Sore-sore nyadong, mainan. Tidak dibeliin. Akhirnya apa saudara? Wah, dari yang mukanya gini senyum jadi gini doing gitu ya. Karena apa? Kecewa. Tapi kalau dipikir kecewa ini sebetulnya salahnya sama saudara. Salahnya saya sendiri, betul kan? Karena apa? Mama udah pernah janji mau beli mainan. Siapa yang nyuruh pura-pura berbuat baik ini itu, tapi motivasinya nggak tulus, betul kan? Banyak orang kan gitu dengan Tuhan, pelayanan ini itu. Kalau udah apa Tuhan berkati dong, Tuhan minta ini dong. Tapi Tuhan tuh murah hati, untungnya itu saudara. Kalau Tuhan itu sedikit main pelit, itu langsung dilihat, oh ini apa, ini mau kayak gini. Hatimu dulu, aku udah lihat semuanya. Kamu minta ini toh, tahu semua. Makanya yang penting pertama itu dapat remanya dulu. Remanya itu di mana? Remanya apa? Pesan Tuhan, pewahyuannya apa yang saudara terima? Rema ini sifatnya pribadi saudara. Kalau saudara nggak dapat remanya, nekat-nekatan, hasilnya itu tidak baik juga, gitu. Nggak bisa. Adik saya ini kan gitu. Kemarin waktu mau daftar kuliah universitas sekarang kelas 3, dia bilang kan, nah saya pertama, tolong doain, aku ini disuruh Tuhan daftar di mana. Waktu itu saya doa dan Tuhan bilang kamu daftar di kota A. Tapi dia itu tiba-tiba mau daftar sendiri saudara di kota B. Nah ini kan katanya, kamu kok berani? Wah aku ranking 1 juara paralel, dari kelas 1, 2, 3 juara 1 paralel terus saudara. Mau kurang apa? Otaknya itu kalau udah encer itu mungkin bukan encer lagi sampai kayak kopior-kopior. Jadi waktu itu udah dibilang gitu terus tanya, doain sekarang. Jadi formulirnya udah disiapin di depan saya saudara, doain. Terus aku kan
Aku bilang loh, Tuhan ini katanya mau suruh di kota A, sekarang daftarnya kok di kota B. Nah ini gimana Tuhan? Tuhan bilang biar belajar, nggak apa-apa. Terus nah doain, aku cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus kehendak Tuhan yang jadi. Urapi, aku bilang urapi pakai minyak urapan. Ya udah, ayo sini tak urapi dalam nama Tuhan Yesus kehendak Tuhan yang jadi. Terus dah kirim, nah dikirim dia. Oke, gimana Pak? Oh tunggu, nah tunggu. Terus aku tanya, yakin terima? Oh terima, juara 1 paralel. Sudah tahu 1 bulan ditunggu, nggak keterima sudah. Juara 1 paralel. Tapi waktu kemarin dia coba lagi, coba kamu sekarang daftar yang universitas yang dalam satu kota, yang kota B, kota A itu yang Tuhan bilang daftar, terima. Jadi kalau Tuhan kasih rema, itu remanya harus saudara pegang. Jadi remanya itu harus saudara tangkap. Kalau saudara nggak dapat remanya, lalu saudara coba-coba sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya berjauh dari Tuhan. Tapi kalau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau jadi orang terkutuk, andalkan kekuatanmu sendiri. Mau jadi orang diberkati, menurut Tuhan, cari remanya dulu. Yang pertama tadi, Abraham ini mulainya saudara, bukan karena Abraham yang mau. Itu bedanya. Seringkali kita ini mau karena kita yang mau. Pada waktu Tuhan bilang sama saya, Samuel, kamu jadi penyambung lidah bagiku, sampaikan kebenaran buat orang-orang. Lalu ada hamba Tuhan berkata, dinubuati kamu jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang Tuhan bilang pertama, kuliah di kedokteran. Padahal saya ini sebenarnya kalau namanya keterampilan skill itu nggak bisa sama sekali. Udah paling minim kalau main skill tangannya tuh nggak bisa, sudah nggak biasa main obeng-obeng alat. Jadi begitu udah mulai main obeng apa, ngebur gigi, nempel segala macam itu udah pertama puyeng. Apalagi sekarang ini saudara. Kalau dulu kan latihannya masih pakai model. Nah sekarang orang betulan. Kalau pakai model mau nempel gigi atas kan gampang, tinggal modelnya jadi balik kepalanya gitu kan. Nempelnya jadi kayak gini. Nah kalau orang betulan mau dibalik kepalanya kan nggak bisa saudara. Mau nempel gigi atas tuh, Pak salto dulu Pak, nempel giginya kan nggak bisa. Jadi skill kayak ini saudara. Saya itu sempat aduh Tuhan kok kayak gini. Lalu Tuhan bilang jalani. Yang pertama remanya dari Tuhan itu belum tentu seperti yang kita mau, belum tentu cocok. Tuhan berfirman kepada pergi kemana? Nggak dikasih tahu. Tapi Tuhan bilang, aku jadikan kau bangsa yang besar. Jadi dimulai dari rema, tangkap dulu remanya, kepekaan rohani. Jadi kalau saudara mau tangkap rema, saudara harus punya namanya kepekaan rohani. Lihat Roma ayat 10 sampai 17. Roma 10 ayat sampai 7, Roma pasal 10 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman tumbuh karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu saudara perlukan untuk saudara bisa tangkap janji Tuhan. Tapi iman bisa tumbuh ketika saudara menangkap, mendengar firman Kristus. Kenapa tidak firman Allah? Kenapa tidak firman Tuhan? Kenapa ditulis firman Kristus? Tahu bedanya saudara? Kenapa tidak sekedar cuma firman Tuhan? Kenapa tidak cuma sekedar firman Allah, tapi harus firman Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Firman Kristus artinya firman yang diurapi. Kalau saudara cuma firman yang tertulis di Alkitab ini logos, belum diurapi. Tapi ketika saudara terima dari firman logos, diurapi Roh Kudus masuk dalam hati saudara, itu rema. Firman yang diurapi itu yang mengerjakan kuasa, mujizat. Kalau saudara pegang, itu yang akan menjadi penuntun saudara sampai pada kegenapan janji Tuhan. Nah kuncinya apa saudara? Kita harus hidup bergaul karib dengan firman dan Roh Kudus. Buka 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Saya minta tolong Pak Samuel lagi bacakan. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah
Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Dulu, tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Saudara terima Roh Kudus. Amin. Saudara percaya Roh Kudus adalah Roh Allah. Amin. Baca ayat yang ke-12. Lanjut. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita terima Roh Kudus, kita terima Roh Allah supaya kita tahu apa yang diketahui, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Artinya apa yang Tuhan mau janjikan kepada saudara dan saya, kita bisa tahu kalau kita terima Roh Kudus. Jadi saudara harus bergaul dengan firman, dengan Roh Kudus. Jadi konsultasi, ngomong saudara, ngomong. Saya ini mau apa-apa selalu ngomong dengan Roh Kudus, karena Tuhan ajarkan bicara terus terang dalam segala perkara. Amsal berkata, Amsal 3:6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka diluruskan jalan. Jadi kalau saudara mengaku sama Tuhan, Tuhan ini aku harus bagaimana, tahun ini harus kerja apa, tahun ini harus studi apa, tahun ini harus cari pacar yang gimana, buat jodoh ke depan. Bukan cari pacar buat tahun ini, tahun depan ganti saudara. Tapi Tuhan maumu gimana? Kalau kita konsultasi dengan Roh Kudus terus, selalu ngomong, nanti Roh Kudus seperti munculkan sesuatu di hati ini saudara, seperti munculkan dorongan, kamu harus gini. Nah itu saudara harus pegang, itu percaya saudara. Itu nanti kalau sudah percaya, sudah lakukan seperti Roh Kudus kasih rema, buktikan firman Tuhan digenapi. Kita menerima janji Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, kita harus terima kepekaan rohani. Kepekaan rohani ini yang membuat kita ngerti janjinya Tuhan ini apa, karunia Tuhan yang mau diberikan ini apa. Dimulai dari Roh Kudus memberi kepekaan rohani. Yang kedua, buka Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Nah, ketemu katakan amin. Belum ketemu katakan aman. Amin. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara garis bawahi ayat 14 tadi dikatakan pandanglah sekelilingmu. Saudara garis bawahi kata pandanglah. Ya, ayat 16 saya lanjutkan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Saudara garisi kata jalani, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Saudara, kalau tadi kita sudah tangkap remanya, tangkap janjinya Tuhan, itu tahap yang pertama. Maka di tahap yang kedua, tulis di situ Tuhan berfirman kepada Abraham, pandang dan jalani. Saudara, kita menerima janji Tuhan, menerima rema. Misalnya gitu, saudara dibuat, saudara terima rema. Tuhan berfirman sama saudara, aku akan jadikan kau orang yang sukses, orang yang diberkati, orang yang jadi berkat buat banyak orang. Itu rema, itu seperti visi. Saudara melihat sesuatu yang jauh, saudara pandang. Tapi saudara juga harus jalani, mulai berjalan. Kalau saudara cuma mandang terus, nggak mau jalan, nggak sampai saudara. Nubuat tinggal nubuat, visi tinggal visi, rema tinggal rema. Kalau saudara nggak mau jalan,